Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 119 ayat 89 sampai 91. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru. Biarlah dalam kesegaran hari ini, hati kami juga boleh disegarkan, semangat kami diperbarui. Melalui firman-Mu, melalui doa kami bersama, sehingga apapun yang harus kami hadapi hari ini, kami ada dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus pasal 2 pasal 7, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-12. Demikian. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun yang kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah berkonflik. Berkonflik dengan orang yang tentunya ada dalam hidup kita, orang yang sering kita jumpai. Mungkin dengan rekan di kantor, mungkin dengan tetangga di sebelah rumah, urusan parkir, urusan sampah. Dan yang lebih sering justru adalah dengan orang-orang yang kita kasihi, betul bukan? Konflik kita justru paling sering terjadi dengan orang-orang yang kita pedulikan, orang-orang yang penting dalam hidup kita. Saudara-saudara, bagaimana rasanya? Kalau berkonflik dengan tetangga yang kita tidak peduli, tidak kita sayang, hanya karena kebetulan sebelah rumah saja, itu bisa bikin kesal. Apalagi berkonflik dengan orang yang kita sayangi. Dan apalagi kalau itu terjadi berkepanjangan, tentu menyedihkan. Saudara-saudara, walaupun mungkin kita bisa belajar untuk
tidak peduli atau bodo amat gitu ya. Tetapi biar bagaimanapun ada sesuatu yang menyedihkan yang terjadi di hati kita. Seperti yang terjadi antara jemaat Korintus dengan Paulus. Rupanya ada salah paham di antara mereka. Ada perkataan-perkataan dari jemaat Korintus yang menyinggung perasaan Paulus, yang menyakiti hatinya. Sehingga Paulus kemudian menulis surat yang isinya juga keras kepada jemaat di Korintus. Dan akibatnya jemaat di Korintus pun terluka, sedih hatinya akibat surat tersebut. Nah saudara-saudara, ini tentu konflik yang menyedihkan antara seorang pimpinan gereja dengan umatnya. Akibat salah paham yang membuat asumsi satu dengan yang lain jadi tidak baik. Tapi ini mungkin juga sering kita alami saudara-saudara. Kita punya salah pemahaman terhadap satu sama lain. Dan ketika kesalahpahaman itu disampaikan, kita bukannya menjelaskan, kita malah tersinggung. Dan akibatnya bukannya menemukan solusi, kita malah saling menyerang. Nah, tetapi saudara-saudara, di sini Paulus rupanya mendengar dari Titus bahwa jemaat Korintus yang disangkanya sudah habis cintanya terhadap Paulus, ternyata masih mengatakan hal-hal yang baik tentang Paulus. Bahkan dikatakan mereka ikut membela ketika Paulus diserang oleh orang lain. Dan ini yang membuat Paulus menjadi tersadar, dan oleh karena itu dia menulis surat kembali kepada jemaat Korintus yang isinya kurang lebih sebuah tawaran untuk rekonsiliasi. Saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa ya memang aku berduka cita karena salah paham itu. Dan aku juga mengakui bahwa kalian jadi jengkel, jadi bersedih, jadi terluka karena suratku. Tetapi konflik itu, kesalahpahaman itu membuat jemaat Korintus jadi introspeksi diri. Mereka jadi memperbaiki kekeliruan mereka. Kalau tadinya mereka berasumsi Paulus itu pencari makan, atau ya cari makan lah di kalangan gereja, di kalangan jemaat, maka mereka jadi tersadar karena Paulus marah dan menegur mereka, dan bahkan dikatakan kemudian mereka justru jadi berkata-kata yang baik tentang Paulus, jadi membela Paulus. Nah saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa kadang-kadang memang terjadi konflik dalam relasi kita. Kadang-kadang ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah saudara-saudara, kecenderungan manusia mungkin ketika itu terjadi adalah membela diri. Kita melindungi ego kita. Kita tidak suka disalahpahami, kita tidak suka disalahkan, walaupun mungkin kita salah. Nah, tetapi saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa konflik itu bisa membuat relasi menjadi lebih erat kalau disikapi dengan baik. Sama seperti jemaat Korintus dan Paulus yang menjadi pulih dan bahkan menjadi lebih mesra hubungannya akibat konflik tersebut. Karena ketika mereka sama-sama tersinggung, sama-sama terluka, mereka kemudian introspeksi diri. Nah, inilah pentingnya kita memiliki relasi itu di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita marah, ketika kita bersinggungan dengan sesama kita tidak sekedar membawa pertimbangan kita untuk menjadi jawaban bagi konflik. Pikiran manusia mungkin kita berpikir, udahlah, kita selesai saja sampai di sini. Udahlah, kamu masing-masing, aku tidak mau peduli lagi dengan kamu. Tetapi ketika baik Paulus maupun jemaat Korintus dan juga kita sama-sama hidup di dalam Tuhan, dan kita menyadari bahwa relasi-relasi yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan, maka ketika ada hal yang tidak menyenangkan, kita bawa dalam doa. Kita introspeksi diri, kita gumuli. Apa sih yang salah? Apakah salah saya? Bagaimana saya bisa berubah? Nah saudara-saudara, justru kalau kita melakukan itu, maka konflik itu menjadikan kita orang yang lebih baik. Konflik itu akan menjadikan kita lebih bertumbuh, lebih sadar akan kekurangan kita dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Dan disinilah yang oleh Paulus katakan, inilah duka cita yang mendahului pertobatan. Karena memang kalian terluka, tapi akibat itu kalian bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, Paulus memang ngomonginnya tentang jemaat Korintus, tapi walaupun dia mungkin tidak mengakui, tentunya dia juga bertumbuh di sini, dia menjadi introspektif juga. Nah, saudara-saudara, duka cita yang mendahului pertobatan adalah ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi itu membawa kita menjadi lebih baik, menjadi sadar, dan meninggalkan cara kita yang lama. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, berdiam dirilah. Bawa semua ke dalam tangan Tuhan di dalam doa, dan di hadapan Tuhan introspeksi dirilah.
Dan satu hal saudara-saudara, ketika Paulus dan jemaat Korintus bisa rekonsiliasi itu karena Paulus mendengar perkataan baik yang diucapkan jemaat Korintus tentang dia. Kadang-kadang kita tergoda ketika kita lagi marah dengan seseorang, kita mengucapkan hal-hal yang buruk tentang dia kepada orang lain. Karena saat itu kita lagi kesel. Tapi saudara-saudara, hal itu bisa memperburuk keadaan. Nah, ketika jemaat Korintus tetap berkata-kata yang baik dan itu sampai ke telinga Paulus, itulah yang menggerakkan hati Paulus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga jaga sikap kita. Ketika kita sedang dalam ketegangan relasi, tetap upayakan perkataan yang baik keluar dari mulut dan bibir kita tentang orang tersebut. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kemungkinan untuk dipulihkan itu tidak kita rusak oleh sikap kita sendiri. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong kita untuk berpulih, untuk berdamai, dan Tuhan juga yang memulihkan hati dan relasi kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kiranya itu menjadi kekuatan dan hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan. Dan jika ada di antara kami yang dalam relasi dengan sesama kami tengah berkonflik, biarlah kiranya Tuhan memberikan kami pemulihan. Tuhanlah yang mendamaikan kami. Untuk itu biarlah kiranya kami boleh mengosongkan diri kami masing-masing, sehingga pekerjaan Roh Kudus tidak terhalang oleh ego kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan penghakiman massa, kekerasan di tengah masyarakat dalam bentuk diskriminasi, kekerasan dalam bentuk bullying. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpinggirkan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk merangkul mereka, memulihkan mereka. Berikan juga kesadaran dan pertobatan di hati para pelaku kekerasan. Biarlah mereka menyadari amarah, kebencian yang ada di hati mereka sebagai suatu racun yang harus dibuang. Dan biarlah Tuhan juga boleh memulihkan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami bersama yang lebih damai, yang penuh dengan cinta, kasih, dan penghargaan terhadap satu dengan yang lainnya. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa untuk rencana rapat program kerja GKI Surya Utama. Biarlah kiranya Tuhan, para anggota majelis jemaat, anggota komisi dan pokja boleh mempersiapkan dan memikirkan program pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan umat-Mu. Sehingga rakor tanggal 29 nanti juga boleh berjalan dengan baik dan kami mempersiapkan pelayanan kami di tahun yang akan datang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan program vaksinasi booster maupun vaksinasi pertama dan kedua yang masih terus dilakukan di seluruh tanah air. Biarlah kiranya semua berjalan dengan baik, dengan lancar, masyarakat juga kooperatif, dan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan logistik yang diperlukan. Kami berdoa agar apa yang kami lakukan sebagai manusia, Tuhan berkati sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera selesai. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang kenal kami, Engkau yang tahu segala pergumulan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang boleh mendengar dan yang menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.